Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah?" Ya, biasalah para sahabat ditanya begitu, menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, hak Allah atas hambanya. Allah itu punya hak bahwa hamba hanya mengibadahi Allah dan tidak mensyiriki Allah. Itu. Allah Maha Kuasa, Allah Rabb, Allah Pencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi makan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi perlindungan, Allah yang memberi kesehatan, maka Allah berhak untuk diibadahi, tidak yang lain. Itu hak Allah yang tidak boleh diabaikan. Nah, lalu apa hak hamba? Ketika hamba sudah betul-betul mengibadahi Allah, tidak bersikap syirik, maka hamba punya hak untuk diampuni. Untuk diampuni, punya hak. Dua itu saja. Hak Allah diibadahi tanpa syirik, hak hamba diampuni oleh Allah segala kejahatan dan dosanya. Sudahlah, kita mau udah dijamin oleh mursyid. Kita udah dijamin oleh mursyid. Ini saya sering mendengar ucapan seperti ini dari kalangan ikhwan TKN. Kita udah dijamin oleh mursyid. Hati-hati ngomong begitu. Ya. Karena Abah Anom juga sudah tahu ada orang yang suka ngomong begitu semasa hidupnya. Sudahlah, kalau sudah bermusim pada Abah Anom, kita udah dijamin segala-galanya. Dia sanjung-sanjung Abah Anom ya sebagai mursyid kamil, mukammil, sempurna dan maha mampu menyempurnakan. Mursyid yang bisa menjamin ya seseorang pasti masuk surga. Mursyid Abah Anom dipuji, disanjung begitu rupa oleh orang ini, bahkan dalam ceramah-ceramahnya. Ya. Tetapi di sisi yang lain, dengan dia menyanjung mursyid, menyanjung Abah Anom sedemikian rupa, Abah Anom menjadi melambung tinggi. Rupanya dia pun ingin ikut nyempeng, membonceng ketinggian dan kemuliaan Abah Anom. Hati-hati. Sampai Abah Anom pun mengingatkan, ini orang memuja-muja, tapi dia itu membuat susah Abah. Karena selalu Abah menjamin, lalu orang jadi malas berpikir. Abah menjamin, orang jadi malas bekerja. Ini kan jadi masalah. Tapi karena Abah Anom seorang mursyid, mursyid tetap bertanggung jawab terhadap murid yang malas. Jadi berat gitu. Dia muji-muji tapi Abah jadi berat. Begitu. Nah, karena itu kita pun dalam menyampaikan pesan-pesan itu dijagalah keseimbangan, keberhati-hatian. Jangan sampai membuat orang menjadi jabariyah, fatalistik, pasrah bongkoan, tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha. Ya kan katanya begini, betul katanya, tapi jaga keseimbangan. Itu. Jadi tidak heran kalau Abah Anom megang joran, gagang pancing, itu kailnya ditaruh aja ke lantai, tahu-tahu muncul ikan gitu. Bayangin bisa mancing keluar ikan dari lantai, itu betul karena beliau sudah mendapatkan yang tadi itu kemuliaan yang begitu hebat itu. Tapi ini juga harus kita imbangi dalam menjelaskannya, dalam menceritakannya. Itu jangan sampai itu menjadi tujuan. Itu. Jangan sampai menjadi tujuan. Lalu orang datang bertarekat, zikir, ingin mendapatkan apa yang diinginkan tanpa ada ikhtiar ilmiah. Itu. Lalu jadi malas bekerja. Padahal ketika seseorang bekerja, ketika seorang petani bercocok tanam, terlepas apakah itu tanaman akan menghasilkan nanti atau tidak, begitu dia menanam, kerjanya itu saja sudah mendatangkan pahala.
kita sama-sama paham di dalam berbagai literatur keislaman, ilah itu dalam bahasa Arab banyak artinya. Ilah itu saking banyaknya, supaya mudah difahami, saya kelompokkan, saya bikin klaster. Yang dimaksud ilah dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang dipentingkan, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dipuja, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, disegala-galakan. Itu makna ilah. Itu. Maka orang-orang Quraisy sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW menyebut matahari itu ilahah, diberikan tak marbutoh, ditaknis, dimuannaskan. Apa itu ilahah? Sesuatu yang sangat dipentingkan, sesuatu yang sangat dicintai, ditinggikan, diagungkan, disegala-galakan. Itu makna ilah. Ya, sampai matahari pun disebut ilah. Itu ilahah. Yang kedua, ketika sesuatu itu sangat dipentingkan, dicintai, disegala-galakan, maka sesuatu itu menjadi yang paling dikejar, dituju, didamba, diharap, dijadikan tempat bergantung. Itu makna ilah. Yang ketiga, ketika sesuatu itu sangat dicintai, dipentingkan, dan karenanya dituju, didamba, diharap, maka apa maunya ditaati, diladeni, diabdi, dilayani, diperturutkan, diprioritaskan, dikedepankan, serba didahulukan. Itu makna ilah. Karena itu juga di dalam Quran, ilah itu bisa saja ilahnya itu adalah ilah-ilah yang ngawur, ilah yang sesat. Contohnya bagaimana? Ede ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu perhatikan orang yang menjadikan ilahahu sebagai ilahnya adalah hawanya. Jadi hawa nafsu kita mengenalnya di Indonesia. Hawa dijadikan ilah, hawa dipentingkan. Kalau sudah muncul hawa, keinginan diri, maka keinginan dirinya itu diprioritaskan. Begitu muncul kepingin makan, wah, langsung diikuti, diperturutkan, diprioritaskan. Demi makanan dia membunuh, demi dapat makanan dia korupsi, demi dapat makanan dia bikin kepalsuan, campur-campur barang yang jelek, barang bagus. Itu karena hawa jadi ilah. Ya. Demi pangkat, demi jabatan dia menipu, dia menginjak teman seiring. Demi hawa ingin dapat pangkat jabatan, dia berkhianat. Nah, itu hawa, kita menyebutnya hawa nafsu ya. Hawa, dorongan-dorongan biologis kebinatangan itu dijadikan sebagai ilah yang dipentingkan, yang dicintai, yang diprioritaskan, yang didamba, diharap. Nah, sampai gaya hidupnya 3H, halal, haram, hantam. Nah, itu. Nah, ini hawa palsu, ayat Quran, surat Al-Furqan ayat 43. Tapi bisa jadi juga yang menjadi ilah itu adalah orang yang kaya dan berkuasa. Nah, kasusnya Fir'aun. Yaitu Fir'aun sampai berkata kepada pejabat-pejabatnya, la in ittakhadhta ilahan ghairi, kalau kamu mengambil ilah, memiliki ilah selain aku, Masya Allah, itu Fir'aun minta dijadikan ilah. Ya. Nah, jadi sampai berkata, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, kalian tidak punya ilah selain diriku. Nah, kadang-kadang ada orang yang karena punya jabatan tertentu, dia ingin semua orang yang di bawahnya menyembah dia, taat dia, bertingkah seakan-akan dia penguasa segala-galanya. Ini dan anehnya,
Karena orang itu punya pangkat, jabatan, punya kekayaan, kita pun ikut-ikutan memperilah itu. Ya. Ini bisa terjadi pada siapapun, bahkan bisa terjadi pada para ustadz. Ustadz kalau yang undang ceramah, tahlilan tetangga, ya paling ntar pulang cuma dikasih besek. Datang males-malesan. Tapi kalau diundang ceramah di rumah bupati, di rumah gubernur, acara jam 8 malam, jam 4 sore udah nongkrong, udah sampai. Karena amplopnya sahih, begitu. Amplop gubernur, begitu. Padahal kita nggak tahu tuh gubernur ngisiin amplop duit dari mana lagi. Nah, kan kita kagak tahu. Tapi karena memang pejabat sering jadi ilah. Nah, ini koreksi untuk kita, terutama para ustadz. Jangan melayani jamaah itu melihat pangkat, melayani jamaah, layani siapa saja, mana yang sempat duluan, mana yang cocok waktunya, mana yang sesuai dengan kesehatan kemampuan kita, layani, nggak usah terlalu ditimbang-timbang. Ini amplopnya ini begini, ini amplop sahih, ini amplop doif, jangan ya. Layani saja, karena penguasa dan kekayaan itu bukan menjadi ilah, Yang ketiga, yang juga bisa menjadi ilah adalah orang-orang yang dianggap suci dan sakti. Ini surat Al-Maidah, ayat Quran. Jadi Nabi Isa itu berdakwah, dan ajaran Nabi Isa itu mengoreksi, memperbaiki ajaran pendeta-pendeta Yahudi yang sudah menyimpang. Sehingga pendeta-pendeta Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi tidak suka mengejar Nabi Isa. Nabi Isa ya harus lari bersama murid-muridnya masuk ke dalam hutan sembunyi. Dan kemudian kata Allah, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Hei Isa, aku akan mewafatkan engkau, dan aku akan mengangkat engkau kepada Allah, ke sisi Allah. Jadi Nabi Isa itu wafat biasa, wajar. Kan sudah pernah dapat pelajaran mati dan wafat, udah ya. Kalau yang belum, ikut kursus tasawuf. Kapan lagi kursus tasawuf? Juni, Pak. Bulan Juni, ya, itu dibahas itu, ikut, ya. Berapa biayanya? 200. Kalau yang nggak punya duit sampai 200 gimana? Gampang tuh, bisa diatur, yang penting mau aja dulu, ya. Everything is aturable. Segalanya bisa diatur, ya. Tapi kalau punya duit banyak nggak mau bayar, emang kebangetan ente pelitnya. Ya. Tapi kalau emang nggak ada, kepengin belajar, nggak ada, bilang sama Ustaz Handri, ya. Mau minta diskon berapa? Diskon 50%, diskon 100% juga boleh. Nah, apa itu wafat? Artinya basyarnya, badannya mati, ruhnya dicabut keluar, itu wafat. Jadi Nabi Isa diwafatkan, bawa menghadap Allah. Setelah dibawa menghadap Allah, maka Allah bertanya kepada Isa, surat Al-Maidah ini, hai Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia, ittakhizuni wa ummi, jadikanlah diriku dan ibuku ilahaini, dua ilah, min dunillah, selain Allah. Kamu yang ngajarin ilah itu ada 3, jadikanlah diriku dan ibuku ilahaini, dua ilah, min dunillah, selain Allah. Kamu yang ngajarin ilah itu ada 3. Itu. Jadi setelah Nabi Isa dibawa menghadap Allah, dan Nabi Isa menjawab, tidak, aku tidak melakukan begitu. Nah, siapa yang ngajarin ilah ada 3? Itu Paulus, ya, Santo Paul, itu. Nah, jadi kenapa sekarang banyak orang menjadikan Isa dan ilah jadi 3? Kalau kita tanya, kenapa? Oh, hebat. Isa, Yesus sudah disalib, mati, dikubur, bisa hidup lagi. Bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang lumpuh dan segala macam. Beliau punya kemampuan extraordinary, kemampuan yang luar biasa, kharikul adah, kemampuan supernatural. Karena itu
lalu diilahkan. Nah, itu mereka. Tapi tanpa sadar banyak orang Islam pun bisa berbuat begitu, mengilahkan orang-orang yang dianggap suci dan sakti. Maka banyak orang Islam masih ketipu dukun. Itu ya, masih banyak kasusnya. Nah, belajar tarekat, itu, tapi ternyata tarekatnya tidak muktabarah, tidak jelas. Sehingga katanya tarekat ujung-ujungnya mendewa-dewakan, mempertuhan yang disebut mursyidnya, sehingga terjadi kekonyolan-kekonyolan. Itu kemarin Lebaran Idul Fitri tanggal berapa? Satu Syawal kan? Nah, satu Syawalnya tanggal berapa? Bulan Aprilnya? Ada yang 21, ada yang 22. Masing-masing jelas alasannya. Tapi kan ada juga yang lebarannya bukan 21, tanggal 20 dia udah lebaran. Nah, itu. Kalau ditanya kenapa begitu? Nah, itu. Kata guru saya, udah masuk bulan Syawal. Nah, pelajari. Nah, di TV kan kita baca tarekat anu. Nah, itu ya. Tarekat anu lebarannya hari Kamis. Nah, ketika ditanya kenapa lebarannya hari Kamis? Karena guru saya dari dulu ngajarinnya begitu. Itu ya. Ngitung Ramadan itu dimulai dari Sya'ban. Perhatiin aja tuh. Ketika ombak sedang naik tinggi, lagi tinggi-tingginya, berarti saat itu adalah pertengahan bulan. Itu adalah 15 Sya'ban. Maka tinggal hitung berikutnya. Berikutnya 16, 17, 18, udah masuk Ramadan. Nanti dicek lagi, begitu ombak lagi tinggi-tingginya, nah itulah pertengahan Ramadan. Hitung terus, berarti masuk satu Syawal. Itu sebenarnya untuk zaman dulu menghitung bulan, menentukan awal bulan itu pakai ombak, ya bolehlah untuk zaman dulu, karena teorinya bisa diterima. Ini bumi, ya, bumi, ini bulan, ini matahari dalam posisi sebidang, maka terjadi bulan purnama. Akibat bulan purnama, permukaan air, lautan di muka bumi itu ketarik oleh gravitasi bulan, tertarik oleh gravitasi bumi. Maka di bulan purnama itu ombak sangat tinggi, gelombang sangat tinggi. Nah, berarti itu pertengahan bulan. Nah, itu boleh untuk ukuran zaman dulu, tapi itu tidak selalu akurat. Kadang-kadang bukan sedang purnama pun, kalau sedang ada angin keras, ya naik juga tuh ombak tinggi. Nah, begitu. Jadi kurang akurat. Itu. Nah, itu kan ilmunya bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Ada ilmu hisab, ada ilmu ru'yah. Tetapi masalahnya ilmu disingkirkan. Kata guru saya, kata mursyid saya. Nah, itu. Mursyid kamu yang mana? Oh, udah wafat. Dia belajar dari mana? Dari mursyidnya lagi, mursyidnya lagi. Nah, ini nggak bisa dikoreksi. Itu. Jadi ini contoh. Hanya karena tarekat, hanya karena seseorang dianggap mursyid, hanya karena seseorang dianggap suci, maka menjadi wajib ditaati tanpa kecermatan. Berkhidmat tanpa cermat. Karena itu Abah Anom semasa hidup beliau pun beliau pesankan supaya ikhwan tarekat ini melakukan amaliyah yang ilmiah dan ilmu yang amaliyah. Beliau ajarkan amaliyah tarekah, tapi beliau juga mendirikan lembaga pendidikan sampai perguruan tinggi. Dalam dunia perguruan tinggi IAILM terjadi analisis ilmiah, terjadi penelitian ilmiah. Nah, tidak jadi masalah di dalam lingkup Suryalaya yang penuh dengan amaliyah-amaliyah, didirikan pusat pendidikan untuk melakukan penelitian ilmiah supaya diperiksa semuanya. Nah, begitu. Termasuk pesan-pesan dan ajaran Abah Anom. Ya, ketika Pak Jejen masih hidup dulu, nah, Jen, nih kitab, nah, nih tolong teliti amaliyah ini bagaimana.
Tolong teliti ini amaliyah ini bagaimana. Tidak karena beliau seorang mursyid harus begini, harus begini, harus begini. Tidak. Itu ya. Jadi beliau menyadari sebagai mursyid pun beliau adalah manusia biasa. Manusia biasa. Karena itu diteliti begitu ya. Kecenderungan menjadikan orang suci, apalagi orang suci itu bisa menunjukkan kesaktian, hal-hal yang luar biasa, itu cenderung untuk mudah dijadikan ilah. Itu. Kemudian yang keempat, masih di ayat Quran, ilah itu bisa berupa asnam, jamak dari sonam, berhala, benda-benda yang dianggap bisa mendatangkan manfaat. Ayahnya Nabi Ibrahim itu pembuat berhala. Itu sampai ditegur oleh Ibrahim sendiri, kenapa berhala? Nah, berhala zaman sekarang mungkin tidak berupa patung, tapi berupa ini. Maka ini ada yang nyebut nih setan gepeng, begitu ya. Bisa jadi setan ini, setan gepeng, itu ya, gitu ya. Ada ilahnya ijazah begitu ya, ngerjain skripsi sampai begadang ya, justru menjelang subuh dia ngantuk, dia tidur ya, akhirnya dia bangun sholat subuhnya kesiangan. Skripsi, gelar sarjana menjadi ilah, itu gitu ya. Apa itu ilah? Segala sesuatu yang dicintai, dipentingkan sedemikian rupa sampai-sampai manusia tunduk mendambakannya, mengejarnya, mencarinya, bergantung ya, dan dia taat tanpa reserve, taat yang tidak cermat, asal ikutan. Nah, itu tidak boleh begitu. Karena itu dalam manqobah yang tadi dibacakan, yang tadi dibacakan juga jelas, seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun ternyata mengajarkan ilmu. Nah, itu. Jadi bukan saja amal, riyadhah, beliau pun mengajarkan keilmuan. Meskipun, ini yang menarik kalau sudah belajar tasawuf. Jangan sampai keilmuan yang kita munculkan itu justru berangkat dari hawa kita sendiri, dari kesoktahuan kita sendiri. Jangan sampai, ya, jangan sampai, karena sesungguhnya bagi orang yang sudah belajar thariqah itu, dia selalu membersihkan kolbu supaya kolbunya nyambung ke Allah terus. Kalau kolbunya sudah nyambung ke Allah terus dan tidak nyelonong sendirian, dibimbing oleh para mursyidnya, mursyid yang bersambung sampai ke Rasulullah, maka Allah akan limpahkan kepada orang itu, bahasa kiasannya, nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur, Allah adalah cahaya. Dan Allah limpahkan kepada orang itu nurul rahmah, cahaya kasih sayang. Nurul maghfirah, cahaya ampunan. Nurul hidayah, cahaya petunjuk, inspirasi. Nurul karamah, cahaya kemuliaan. Nurul barakah, cahaya keberlimpahan. Cahaya demi cahaya. Maka dengan cahaya-cahaya itu, terutama cahaya hidayah, orang yang betul-betul membersihkan kolbu, orang yang betul-betul menyambungkan kolbu kepada Allah, dia banyak mendapatkan cahaya hidayah, dia banyak mendapatkan cahaya inspirasi, maka orang itu menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Para sufi itu orang-orang yang kreatif. Para sufi itu orang-orang yang inovatif. Banyak menghasilkan pemikiran baru, gagasan baru, konsep baru. Dalam peperangan pun menghasilkan taktik-taktik baru, strategi baru. Hati-hati kalau belajar tarekat ternyata tidak kreatif. Hati-hati kalau dengan belajar tarekat malah jadi oon. Hati-hati. Berarti ente nggak nyambung ke Allah. Allah Al-Alim. Apa arti alim? Alima, mengetahui, ilmu pengetahuan, alim ilmunya mendalam.
Orang yang betul sudah membersihkan kolbu, menyambungkan kolbunya ke Allah, maka dia akan mendapat ilmu dari Allah. Dan itu janji Allah. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Orang-orang macam itu, 'allamnahu, kami ilmui dia, min ladunna, dari diriku langsung, ilmu. Jadi Allah langsung memberikan ilmu yang langsung dari Allah. Itu. Dalam teori epistemologi, filsafat ilmu itu ada yang harus dicari, diselidiki, digali, dicari datanya, informasinya, dilakukan analisis, ya, dilihat kecenderungannya, kemudian dibangun hipotesanya, lalu dideduksikan dengan eksperimen. Itu dicari, maka disebut ilmu husuli, ilmu yang dihasilkan. Knowledge by acquisition, pengetahuan yang memang diakuisisi, dicari. Nah, itu. Tapi jangan lupa, ada orang-orang yang karena Allah ridho, tanpa orang itu melakukan pencarian pun, Allah memberikan ilmu. Itu adalah ilmu yang diberikan, ilmu yang dihadiahkan, knowledge by present. Ilmu yang dihadiahkan, itu ilmu huduri, ilmu yang dihadirkan oleh Allah. Maka orang cermati betul-betul. Anda yang belajar tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, kalau sampai Anda tidak menjadi orang yang kreatif, tidak menjadi orang yang penuh dengan inspirasi dan gagasan, hati-hati. Di mana salahnya? Itu. Ya. Karena ciri orang yang diridai Allah itu, wa 'allamnahu, dan kami ilmui dia, min ladunna, dari sisi kami langsung, kata Allah, ilma. Jadi Allah berikan ilmu. Maka doa kita kan, Rabbi zidni ilman, ya Tuhan tambahkan untukku ilmu, warzuqni fahma, dan limpahkan kepadaku kefahaman. Ilmu dari Allah, kefahaman dari Allah. Salah mengartikan ilmu dari guru, dari dosen, dari buku, dari internet. Ilmu dari Allah. Ya kan kita dengarnya dari guru, kita bacanya dari buku, betul. Tapi kalau kau jaga kebersihan kolbu, nyambung terus kepada Allah, apa yang kau dengar dari guru, yang kau baca dari buku, itu tidak serta-merta menjadi ilmu bagimu. Yaitu. Maka dengan terus menyambung ke Allah, dengar dari guru ini, tidak langsung caplok. Baca dari buku ini, tidak langsung ambil, karena Allah memberikan kefahaman yang berbeda. Ada filter, ada koreksi dari Allah. Itu. Jadi jangan terlalu bergantung pada guru, jangan terlalu bergantung pada buku. Allah, lah kita udah diajarin, la ilaha illallah. Maka kalau makin tajam, itu dari Allah. Itu. Sayangnya di masyarakat kita, ilmu laduni, ilmu huduri itu cuma diartikan bisa ngobatin, begitu ya, ngasih nomor lotre, begitu ya, ngasih amalan, nih amalin besok 2024 jadi ente anggota DPR katanya. Jadi yang begitu ilmu hudurinya itu. Ya, kalau ada caleg di sini, ada caleg yang siap 2024. Kalau ada bagus, ya, memang orang tarekat harus masuk di segala bidang kehidupan, itu, ya. Terus boleh Pak kita amalkan, mempersiapkan diri jadi caleg, boleh, itu zikir yang tekun, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus nanti langsung menang terpilih, bukan itu. Nanti Allah berikan hidayah. Bagaimana cara-cara mendapatkan kemenangan itu, begitu ya. Jadi bukan langsung serba ajaib. Pokoknya kalau 100.000 kali ente amalkan, dan ente bisa manakib 40 kali berturut-turut, jadi ente caleg. Ternyata nggak jadi juga, gila. Itu. Saya belum lama ini ke Riau. Di sana ada rumah sakit jiwa yang tidak terkelola dengan baik. Kemudian diwakafkan, diambil alih oleh dompet duafa. Saya kan Dewan Pengawas Syariah di dompet duafa. Jadi dikendalikan oleh dompet duafa sekarang rumah sakit jiwa. Kemarin saya lihat statistiknya dari tahun ke tahun. Menarik.
Kapan terjadi ledakan jumlah orang sakit jiwa? Dia bilang setelah pemilu. Itu. Jadi setiap kali setelah pemilu itu pasien nambah katanya banyak. Selesai. Nah, habis pemilu, tiap kali habis pemilu selalu terjadi pertambahan jumlah. Nah, ini ya. Stres ya, stres apa sutris itu ya. Ya katanya orang tarekat juga ya karena salah mendudukkan tarekatnya itu ya itu. Nah jadi kalau betul kita orang tarekat maka kita mendapatkan cahaya suci dari Allah, kita menjadi kreatif dan inovatif. Sehingga Abah Anom pun selain menuntunkan amalia-amalia, Abah Anom pun menekankan orang untuk mengembangkan tradisi ilmiah. Itu ya, apalagi sebentar lagi nih salah satu penasehat di DPP Dewan Pengurus Pusat LDTKN sekarang sedang dicalonkan ya, untuk menjadi rektor UIN Gunung Jati ya. Mudah-mudahanlah Allah berikan kebaikan yang terbaik ya. Itu untuk semua niat ini. Al-Fatihah. Ya. Jadi amaliyah dan ilmiah harus dipertegas. Nah, itu. Nah, sekalian kembali kita camkan betul ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalaupun agak sulit mengingat-ingat makna yang begini banyak, dikelompokkan saja yang 3 ini saja ya. Nah, maka saat zikirnya nafi isbat dinafikan dulu. La ilaha, tiada yang dicintai, tiada yang dipentingkan. La ilaha, tiada yang dituju, tiada yang didamba, tiada yang dijadikan tempat bergantung. La ilaha, tiada yang diprioritaskan, tiada yang ditaati. Nah, itu dibangun dengan pemahaman makna dulu, dengan pendekatan kognitifnya dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, tiada yang dituju illallah kecuali Allah, la ilaha, tiada yang dicintai dipentingkan illallah, la ilaha, tiada yang ditaati disembah diagungkan illallah kecuali Allah. Nah, jadi awal-awal kognisi, pemahaman secara akal itu membantu. Nanti kalau udah makin cepat, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Itu udah nggak pakai pemahaman, udah nggak pakai pikiran, pindah ke rasa, ke zauk, zauk rasa. Terus saja illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin dalam, tidak lagi dizauk, dirasa, pindah masuk menjadi kesadaran. Itu menjadi kesadaran. Karena itu begitu melek mata bangun di pagi hari, mulai dia tersadar secara lahiriahnya, mulai ruh masuk dan dia sadar. Kesadaran itu sudah kesadaran tauhid. Itu ya, ketika dia jalan kan dia gunakan kesadaran yang tauhid. Ketika dia makan yang tauhid, sudah menjadi kesadaran. Itu amalkan saja. Maka pantaslah satu saat Abah Anom sedang duduk di kursi di teras rumah beliau, saya duduk di lantai menghadap beliau. Abah, jadi hakikat dari tarekat kita ini apa? Yang paling esensial, yang paling inti dari tarekat ini apa, Abah? Abah menunduk. Kita tahulah kalau sudah menunduk, beliau mempertegas, menyambungkan kalbunya ke Allah. Lalu dengan sambil menunduk dan terpejam, beliau menjawab, zikir jahar dan zikir khafi. Jadi tarekat kita itu jahar khafi, dan itu sudah lebih dari segala-galanya. Ya, lebih dari segala-galanya. Jadi illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu praktekkan. Ya.
Apalagi kalau kita sedang mengalami gangguan dalam hidup ini, ya. Zikir jahar itu diperbanyak. Jadi bukan hanya 165 sehabis sholat, ya, habis isya atau ketika malam, termasuk sesudah tengah malam, khususkan untuk zikir la ilaha illallah, niatkan saya akan zikir jahar semaksimal mungkin, ya, bukan sepuas-puasnya. Nah, puas itu urusan apa? Urusan hawa nafsu lagi. Jadi kalau sepuas-puasnya berarti tunduk pada hawa. Nah, saya akan zikir sampai Allah mengizinkan saya untuk berhenti atau Allah memberhentikan. Itu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Enggak usah dihitung-hitung. Enggak usah pegang tasbih, enggak usah pegang counter alat penghitung, sudah terus saja terus. Itu ya, sampai nanti terdengar azan subuh atau sampai nanti ada isyarat dari Allah. Cukup begitu, langsung masuk zikir khafi. Nah, itu untuk memaksimalkan. Nah, begitu. Itu makna la ilaha illallah. Nah, karena kita harus pahami betul perbedaan Rabb dengan ilah. Ya. Kalau Rabb itu dalam bahasa Arab artinya adalah pemilik, penguasa. Allah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Allah Rabbus Samawati wal Ard, penguasa langit dan bumi. Tarawih kemarin, Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikah war Ruh. Allah adalah Rabb, pengendali, pemelihara, ya, kita semua, malaikat juga ruh. Nah, kalau Rabb itu dari Allah, ya, ya, kita mau nggak mau, ya kita udah dikuasai oleh Allah. Nah, kita mau nggak mau, ya kita sudah dipelihara, dibimbing, dikendalikan oleh Allah. Itu Rabb. Tapi kalau ilah itu tergantung dari kita, bermula dari kita. Nah, siapa yang dicintai oleh kita, siapa yang kita cintai, siapa yang kita tuju, kita damba, siapa yang kita taati. Nah, itu. Jadi tergantung kesadaran kita, kefahaman kita, niat kita, kesadaran kita. Ya. Karena bisa jadi zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kesadarannya, niatnya belok. Ilahnya kekuasaan, ilahnya harta. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar jadi itu anak gadis tetangga istri. Nah, itu. Nah, jadi nggak bisa ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh, ini zikir imamnya panjang banget lagi ini. Punggung udah pegel, betis pegel, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting motor yang hilang cepat ketemu. Nah, maka ilahnya motor. Nah, gitu. Jadi itu semua dari niat kita. Nah, camkan dulu. Nah, ya. Nah, karena di hadapan Allah, Allah adalah ilah. Nah, ya. Dari kata ilah itulah nanti muncul al-ilah dan Allah. Nah, ini kan udah pernah kita bahas dulu, lain kesempatan, ya. Nah, maka kita menjadi hamba. Nah, itu. Dari situlah maka di dalam dunia fikih, ya, kita pelajari buku-buku fikih apa segala macam, itu menjadi penting. Pembahasan tentang kedudukan Allah sebagai ilah ini, ya, kedudukan Allah sebagai ilah itu dianggap sangat penting. Maka dalam dunia fikih ada pembahasan yang disebut haqqullah atau huququllah, ya, hak-hak Allah. Nah, dan ada yang disebut dengan hak hamba. Nah, itu ya, itu berangkat dari sebuah hadis Nabi. Mana nih? Oh, belum. Berangkat dari sebuah hadis Nabi. Kalau nggak ketemu slide-nya, maafkan saya. Kata Mu'adz bin Jabal, suatu hari aku membonceng Rasulullah di atas himar. Nah, naik himar, ya, bukan onta.
Kuda pun terlalu tinggi, himar itu lebih rendah. Keledai. Itu ya. Aku membonceng. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Muaz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah?" Ya, biasalah para sahabat ditanya begitu, menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, hak Allah atas hambanya, Allah itu punya hak bahwa hamba hanya mengibadahi Allah dan tidak mensyiriki Allah. Itu. Allah Maha Kuasa, Allah Rabb, Allah Pencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi makan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi perlindungan, Allah yang memberi kesehatan, maka Allah berhak untuk diibadahi, tidak yang lain. Nah, itu hak Allah yang tidak boleh diabaikan. Nah, lalu apa hak hamba? Ketika hamba sudah betul-betul mengibadahi Allah, tidak bersikap syirik, maka hamba punya hak untuk diampuni. Itu, untuk diampuni, punya hak. Dua itu saja. Hak Allah diibadahi tanpa syirik, hak hamba diampuni oleh Allah segala kejahatan dan dosanya. Itu. Sampai Muaz bin Jabal juga hadisnya, lewat tengah malam aku terbangun, buka pintu keluar rumah, kulihat di keheningan malam tapi terang bulan purnama, Rasulullah berjalan sendirian di gurun pasir itu. Tapi ketika Muaz buka pintu, nutup pintu, rupanya kedengeran. Rasulullah tanpa menoleh berkata, "Man? Siapa itu?" "Muaz ya Rasulullah." "Ta'ala, kemarilah." Aku mendampingi Rasulullah jalan. Di dekat sebuah batu besar, "Ijlis hahuna." Kita duduk di sini. Baru duduk sebentar, Rasulullah bangkit, pergi ke balik bukit. Dan kudengar beliau berdialog, ngomong. Setelah muncul lagi, aku tanya, "Dengan siapa engkau berdialog ya Rasulullah?" Aku enggak lihat yang lain. Ada Jibril di balik bukit. Dia memanggil aku. Panggilannya tidak berupa suara. Panggilannya berupa batin, ditarik. Set, Rasulullah datang. Ada berita apa? Jibril menyampaikan pesan. Siapa yang ketika mati di dalam dirinya ada la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Aku berkata kepada Jibril, wa in zana wa in saraqa, bagaimana kalau orang itu pernah berzina, pernah mencuri? Dan Jibril menjawab, wa in zana wa in saraqa, meskipun orang itu pernah berzina, pernah mencuri. Aku tanya lagi sampai 3 kali. Itu. Nah, jadi kalau sudah betul la ilaha illallah, maka hamba punya hak terhadap Allah untuk diampuni apapun dosanya. Itu. Nah, kembali tadi. Jadi Muaz bin Jabal yang sedang dibonceng oleh Rasulullah naik keledai, tahu Allah punya hak untuk diabdi tanpa disekutukan oleh apapun, tanpa disyirikkan. Ya. Syaraka itu artinya mensejajarkan. Nah, itu makna syaraka. Ya. Nah, jadi Allah tidak lagi the only, bukan lagi satu-satunya. Karena ada yang lain, kita posisikan sejajar dengan Allah. Itu mensejajarkan, itu syaraka. Tindakan apa disejajarkan dengan apa? Duit kita sejajarkan dengan Allah, ya. Penguasa kita sejajarkan dengan Allah, sehingga Allah tidak lagi menjadi satu-satunya. Syaraka, dari kata itu muncul istilah syirik. Itu, ya. Tapi di Betawi syirik itu artinya iri. Lu syirik aja nggak boleh ngelihat orang seneng. Ya. Meskipun mungkin ada benarnya juga, ya. Ya. Ustadz Andika beli mobil baru, begitu. Amin, amin, amin. Itu. Ustadz Andika beli mobil baru, yang lain temennya
kok tuh mobil jatuhnya ke Andika sih, bukan ke saya? Artinya dia tidak rela Andika satu-satunya yang dapat beli mobil minggu ini. Dia kepengen dialah juga punya mampu. Jadi sejajar, syarokah, ya, membuat sesuatu tidak lagi tunggal, disejajarkan dengan yang lain, ya, disyarokahkan. Lalu kita mengartikannya iri, gitu. Makna syarokah, syirik itu mensejajarkan, membuat sesuatu tidak satu-satunya. Nah, kalau orang la ilaha illallah, dia tidak syirik karena hanya Allah lah satu-satunya ilah, maka dia masuk surga. Itu. Nah, lalu bagaimana dengan orang itu banyak dosa? Seperti ditanya oleh Muadz bin Jabal, dia pernah zina, sesuatu aib, dosa yang besar. Dia pernah mencuri, sesuatu yang memalukan. Bagaimana? Itu diampuni karena hamba punya hak. Kalau dia tidak menyekutukan Allah, maka dia punya hak untuk diampuni oleh Allah. Itu hadis tentang hak Allah dan hak ibad, hak hamba. Ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, tapi sudah saya siapkan, tapi kok gagal nggak ketemu slide-nya untuk saya munculkan. Anda cari saja hak Allah dan hak ibad. Ibad itu jamak dari abdun, ya, hak hamba. Nah, lalu Muaz senang yang lagi dibonceng Rasulullah. Hal ubashirun nas, apakah kabar gembira ini aku sampaikan, aku tebarkan kepada manusia? Manusia, pokoknya siapa yang tidak syirik, dia punya hak untuk dapat ampunan apapun dosanya. Apakah boleh aku sebarkan? Begitu. Nabi menjawab, jangan kamu menyebarkannya jika hanya membuat orang bergantung pada itu saja. Itu. Jangan kamu menyebarkannya, la tubasyirhum, jangan engkau sampaikan kepada orang jika dengan disebarkan itu orang menjadi bergantung pada itu saja. Sudahlah pokoknya la ilaha illallah, la ilallah, dosa lagi. Ntar juga diampunin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, korupsi lagi itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, terus ngumpulin duit lagi, ya. Minta upeti lagi, ya. Terus nanti kalau mulai dipanggil KPK, ya datang ke wakil talkin, minta talkin ulang, la ilaha illallah, manakib, ya. Nah, jadi itu yang dikhawatirkan. Haknya sudah jelas, benar, tetapi jangan salah memposisikan. Gitu. Jangan salah memposisikan. Karena merasa sudah tarekat, sudah zikir, sudah punya mursyid, lalu tidak mau lagi belajar dengan tekun. Tidak mau lagi bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Itu. Karena merasa sudah bertarekat, lalu tidak mau lagi menjalin kerjasama dalam berusaha. Sudahlah, kita mau udah dijamin oleh mursyid. Kita udah dijamin oleh mursyid. Ini saya sering mendengar ucapan seperti ini dari kalangan ikhwan TKN. Kita udah dijamin oleh mursyid. Hati-hati ngomong begitu. Ya. Karena Abah Anom juga sudah tahu ada orang yang suka ngomong begitu semasa hidupnya. Sudahlah, kalau sudah bermursyid pada Abah Anom, kita udah dijamin segala-galanya. Ya. Dia sanjung-sanjung Abah Anom, ya, sebagai mursyid kamil, mukammil, sempurna dan maha mampu menyempurnakan. Mursyid yang bisa menjamin, ya, seseorang pasti masuk surga. Mursyid Abah Anom dipuji, disanjung begitu rupa oleh orang ini, bahkan dalam ceramah-ceramahnya itu, ya. Tetapi di sisi yang lain, dengan dia menyanjung mursyid, menyanjung Abah Anom sedemikian rupa, Abah Anom menjadi melambung tinggi. Rupanya dia pun ingin ikut nyempeng, membonceng ketinggian dan kemuliaan Abah Anom. Hati-hati. Karena saya wakil talqin Abah Anom itu hebat, maka kalau kamu taat pada Abah Anom, termasuk taat kepada saya yang wakil talqin, kamu akan terjamin bebas dari neraka. Ini memuji-muji, maksudnya ingin nyempeng, tahu nyempeng, ngebonceng, nempel, itu, ya, itu. Sampai Abah Anom pun mengingatkan,
Ini orang memuja-muja, tapi dia itu membuat susah Abah. Ya. Karena selalu Abah menjamin, lalu orang jadi malas berpikir. Abah menjamin, orang jadi malas bekerja. Ini kan jadi masalah. Tapi karena Abah Anum seorang mursyid tetap bertanggung jawab terhadap murid yang malas. Jadi berat gitu. Dia muji-muji tapi Abah jadi berat. Begitu. Nah, karena itu kita pun dalam menyampaikan pesan-pesan itu dijagalah keseimbangan, keberhati-hatian. Jangan sampai membuat orang menjadi jabariyah, fatalistik, pasrah bongkoan, tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha. Ya kan katanya begini, betul katanya, tapi jaga keseimbangan. Itu. Kalau memang semua sudah dijamin diselesaikan oleh Abah Anum segala-galanya, kenapa Abah Anum harus bikin sekolah? Kenapa Abah Anum harus bikin perguruan tinggi? Kenapa Abah Anum harus mengajak orang berpikir, bekerja, memproses? Kalau memang udah jamin aja semuanya. Nah, hadis-hadis seperti ini yang tadi seperti polanya itu yang Muaz tanyakan. Kalau begitu, aku kabarkan saja kepada semua orang. Nah, Nabi katakan, jangan kau kabarkan jika orang menjadi bergantung pada itu saja. Itu. Maka nanti belakang hari menjelang wafatnya Muaz bin Jabal itu menyampaikan juga beberapa hadis-hadis yang tingkat tinggi begitu kepada orang-orang tertentu. Nah, sempat muncul tudingan dari para sahabat, kenapa enggak dari kemarin-kemarin kau sampaikan riwayat ini, hadis ini? Kamu menyembunyikan hadis ya. Muaz sempat difitnah sebagai orang yang menyembunyikan hadis. Itu. Tapi maksudnya seperti itu, ya. Jadi wajarlah dalam dunia tarekat pun para guru berpesan, ya. Jangan membuka segala hal yang terkait dari tarekat. Nah, itu. Jangan membuka ngomong sembarang hal. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Kalau akalnya enggak tepat, bisa kacau nih orang. Bisa rusak akidahnya. Itu, bisa rusak, ya. Abah Anum mengajarkan tauhid, tapi kita kadang menyanjung beliau seakan-akan Abah udah jadi Allah. Nah, hati-hati. Nah, manqobah itu betul, karena untuk hamba-hamba yang sudah sangat mencintai aku, kata Allah, ya, hamba yang selalu mendekatkan diri kepada aku, kata Allah, ini hadis qudsi, ya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku yang akan menjadi telinganya ketika dia sedang mendengar. Nah, ya. Wa basarul ladzi yubsiru bih, kata Allah, aku yang akan menjadi penglihatannya saat dia menatap. Wa yadahu allati yabtisu biha, aku yang akan menjadi kedua tangannya saat dia bekerja. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku yang akan menjadi kakinya saat dia berjalan. Wala in stalani la'utiyanna, tiap-tiap dia meminta pasti aku berikan. Wala in ista'adzani la'uidzanna, tiap dia berlindung pasti aku lindungi. Itu hadisnya sahih, hadis qudsi, Allah yang mengatakan. Itu. Ya. Jadi untuk orang-orang yang sangat dicintai Allah itu nanti dia begitu nyambungnya dengan Allah, begitu menyatunya dia dengan Allah, maka ketika dia berjalan pun dia diperjalankan oleh Allah. Ketika dia melihat, dia diperlihatkan. Tapi dalam bahasa hadis itu, aku yang menjadi pandangannya ketika dia sedang menatap. Ya, aku yang menjadi penglihatannya saat dia menatap, aku yang menjadi kedua tangannya ketika dia bekerja. Ya. Jadi tidak heran kalau Abah Anum megang joran, gagang pancing, itu kailnya ditaruh aja ke lantai, tahu-tahu muncul ikan gitu. Bayangin bisa mancing keluar ikan dari lantai, itu betul karena beliau sudah mendapatkan yang tadi itu kemuliaan yang begitu hebat. Itu. Tapi ini juga harus kita imbangi dalam menjelaskannya, dalam menceritakannya. Itu jangan sampai itu menjadi tujuan. Itu. Jangan sampai menjadi tujuan. Lalu orang datang bertarekat, zikir, ingin mendapatkan apa yang diinginkan tanpa ada ikhtiar ilmiah. Itu. Lalu jadi malas bekerja. Padahal ketika seseorang bekerja, ketika seorang petani bercocok tanam,
Terlepas apakah itu tanaman akan menghasilkan nanti atau tidak, begitu dia menanam, kerjanya itu saja sudah mendatangkan pahala. Itu. Karena ada terjadi orang-orang yang bertarekat secara tidak cermat, lalu jadi pemalas. Nggak mau kerja, maunya zikir melulu. Nah, anak bininya makan apa? Sekolah anaknya bagaimana? Tawakal, semua terserah Allah. Kita udah dijamin oleh mursyid. Nggak boleh begitu. Itu, ya. Kalau kita udah matang zikir, nanti juga kita kedatangan Sayyidina Ali, diludahin kita jadi pinter. Itu, ya. Karena nggak dapat juga kedatangan Sayyidina Ali, akhirnya penasaran, datang ke mursyidnya. Mursyid, ajarin dong ilmunya. Buka mulut, cerot, diludahin sama mursyidnya. Bukan begitu. Sayyidina Ali itu sudah wafat ratusan tahun sebelum Syekh Abdul Qadir lahir. Jadi ketika diludahi, itu bukan diludahi secara fisik. Kan Sayyidina Ali-nya udah mati badannya. Aku melihat Sayyidina Ali. Terlihat rohnya. Buka mulut, diludahi oleh Sayyidina Ali. Itu peludahan secara rohani, bukan secara fisik. Sekarang kepengen sakti minta diludahin sama dukunnya, kan ngawur. Sakti kagak, covid nular. Itu. Ini jadi begitulah pemahaman-pemahaman, ya. Jangan sampai memperilah, jangankan sampai menjadikan Abah Hanom sebagai Allah, sebagai setara dengan Nabi dan Rasul saja tidak boleh. Tidak boleh itu. Jadi kalau kita berikan penjelasan berimbang, jangan sampai rusak pemahaman, karena tiap orang punya pemahaman yang terbatas. Itu tidak boleh asal nyelonong kutip hadis, tetapi juga hati-hati. Sampai-sampai ketika Muaz bertanya, ku jelaskan ini kepada orang, jangan sampai kau jelaskan tapi orang jadi bergantung pada itu saja. Maka Muaz tidak mengabarkannya. Menjelang akhir hayatnya, beliau sudah sangat tua, maka kepada sahabat-sahabat senior beliau ceritakan, dulu Nabi berkata begini, kata begini. Itu kenapa enggak kemarin diungkapkan, sampai dituding itu menyembunyikan hadis? Bukan, karena kalau diumbar begitu saja ada orang yang enggak sampai. Termasuk tadi itu, meskipun sudah zina dan mencuri, ya, meskipun sudah zina dan mencuri, baca la ilaha illallah, mati, kemudian masuk surga. Kalau langsung dijelaskan begitu saja tanpa ada penjelasan yang lebih rinci, bisa bahaya. Ya, orang jadi salah faham ini, karena memang memahami pemahaman yang pelan-pelan. Itu begitu. Salah satu sahabat Nabi yang sangat cerdas itu kan Salman Al-Farisi. Itu Salman Al-Farisi. Salman itu saking cerdasnya, dialog dengan Nabi, mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan rumit dan Nabi menjawab, dan beberapa ayat Quran turun asbabun nuzulnya pertanyaan Salman. Jadi pertanyaan sangat canggih itu, karena pinter. Tetapi ada orang-orang yang tidak sepinter Salman, tapi semangat agamanya tinggi. Itu kurang paham itu. Sampai Nabi katakan, kalaulah lau alima Abu Zar alima ma fi qalbi Salman laqatalah. Kalaulah Abu Zar mengetahui apa yang ada dalam fikiran Salman pasti dibunuh oleh Abu Zar. Karena ada pemahaman yang Salman faham, Abu Zar nggak faham. Tapi Abu Zar seorang sahabat yang sangat tekun ibadah, sangat kuat komitmennya itu. Nah, jadi bicara kepada manusia itu memang perlu pelan-pelan, hati-hati dan berimbang. Begitu. Sebagai penutup, maka saya mau sampaikan ini. Itu hadis Nabi, iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hatilah kalian dengan al-ghulu. Gulu itu artinya sikap berlebih-lebihan. Bahasa sekarang ekstrim. Hati-hati itu, ya. Ya. Sesungguhnya banyak orang-orang yang celaka di antara kamu dulu itu karena ekstremitasnya. Dalam sebuah riwayat, beberapa pemuda datang ke rumah Nabi sedang pergi.
Ditemui oleh istri Nabi, ditanya ada apa, mau konsultasi. Bagaimana sih ibadahnya Rasulullah, bagaimana puasanya Nabi, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana zikirnya Nabi. Istri ceritakan Rasulullah itu sangat tekun. Lalu si anak muda, tuh Nabi yang udah dijamin pasti masuk surga, masih rajin puasa Senin Kamis. Apalagi kita yang gak ada jaminan. Maka mulai sekarang aku bertekad akan puasa setiap hari sampai mati. Nah, kalau aku nggak kuat deh puasa, emang doyan makan. Tapi aku kuat begadang. Nah, kalau Nabi qiyamul lail, maka aku setiap malam akan qiyamul lail terus, tahajud terus panjang malam. Nah, karena Nabi yang dijamin masuk surga masih tahajud, apalagi kita nggak dijamin. Nah, satu lagi bilang, aku nggak kuat kalau begadang, nggak kuat kalau lapar-lapar. Nah, tapi aku kuat nahan yang satu. Nah, kalau kita kawin, istri selalu bikin repot hidup kita. Nah, maka aku bertekad tidak akan pernah mau kawin. Nah, sebab perempuan selalu bikin reseh katanya. Nah, itu. Nah, akhirnya orang itu pulang. Nabi pulang, istri cerita tadi begini. Kenapa begitu? Panggil. Nah, disuruh orang panggil. Nah, dipanggil, tidak boleh begitu. Aku ini berpuasa, tapi ada saatnya aku juga berbuka puasa. Tubuh kamu juga perlu tidur, tubuh kamu perlu makanan. Ya. Aku zikir terus ke Allah, tapi juga aku beristri. Itu bahkan karena tuntutan keadaan, istri Nabi lebih dari satu. Itu. Nah, jadi itu yang disebut al-ghulu. Ya, saking kepengen menjadi paling islami, itu terjadi ghulu. Nah, begitu juga di tarekat bisa terjadi. Ikhwan-ikhwan tarekat, dia mencoba mengikuti semuanya, ya. Semuanya diamalkan. Dengar kata kiai anu, kata ini, kata kiai anu dulu abah begini, datang kiai ini dulu abah begini, kata kiai ini dulu abah begini. Semua yang didengar dia ikuti. Hasilnya dia nggak tidur. Hasilnya dia masuk kantor ke tempat kerja terlambat melulu. Nggak salah kalau dia di PHK kemudian, karena dia tidak berprestasi dalam kerjanya. Itu al-ghulu, ya. Ya. Allah saja berpesan, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kamu. Semampu kamu. Jangan memaksakan diri, apalagi terjadi al-ghulu, berlebih-lebihan. Itu. Ya udah zikir aja deh, nggak usah kerja, nggak usah dagang, nggak usah ngegojek. Ntar juga kalau Allah datangin rezeki, datang rezeki. Nggak bisa begitu. Tidak boleh. Ya. Bukankah ketika Rasulullah SAW sedang patroli ke pinggiran kota Madinah, lihat ada orang negro tinggi hitam besar, kerjanya dengan palu gada yang besar memecahkan batu gunung. Batu gunung yang besar dipecahin lagi kecil-kecil, lalu diangkut dengan gerobak atau dipikul masuk ke dalam kota, dijual supaya orang bisa bikin rumah. Nah, begitu Nabi datang, si sahabat Nabi itu bilang, ya Rasulullah, mohon maaf, aku nggak ikut zikir, aku jarang datang ke majelis kamu, karena aku orang miskin. Dari sebelum matahari terbit, aku mecahin batu untuk dijual, untuk makan anak istriku. Aku nggak sempat ngaji zikir di majelis kamu. Ya, sholat ya tetap ku jaga. Nabi ulurkan tangan, ngajak salaman. Orang itu ulurkan tangan, dipegang oleh Nabi. Itu tangan yang jari-jarinya seperti pisang Ambon gede-gede. Itu dicium oleh Nabi. Inilah tangan yang akan membawamu masuk surga. Jadi memang ada orang-orang yang tidak bisa banyak zikir. Ada orang-orang yang memang tidak akan sempat untuk menghadiri majlis taklim. Tapi kalau dia mecahin batu sambil Allah dalam batinnya, Allah masuk surga juga. Terus kita ikhwan merasa senior, nggak pernah manakiban ya, ayo talqin lagi. Itu udah putus tuh robitohnya Ka'bah. Terlalu mudah menghakimi. Jangan, ada orang yang memang nggak bisa manakiban. Begitu, tenang-tenang sajalah ya. Intinya jangan ghulu, jangan berlebih-lebihan. Ya, juga dalam hadis lain Nabi katakan,
agama ini mudah, ya. Nah, ya, tapi ketika ada orang yang mengeraskannya, nah, berkeras-keras, dia bisa hancur dengan kekerasannya itu. Maka bersungguh-sungguhlah, disuruh sungguh-sungguh, teruslah berupaya, teruslah optimis, teruslah memanfaatkan setiap kesempatan baik pagi maupun petang. Nah itu. Nah jadi keseimbangan itu, ya. Oke. Sesungguhnya keberagamaan yang disukai oleh Allah adalah keberagamaan yang teguh, hanifiyah, yang tekun, yang sungguh-sungguh, tapi juga samhah, toleran, ya, bisa menerima perbedaan-perbedaan, begitu. Nah demikian, maka Syekh Abdul Qadir pun dengan segala amaliyah beliau tetap mengajarkan ilmu, tetapi istimewanya keluarnya ilmu itu setelah beliau diludahi oleh Rasulullah dan oleh Sayyidina Ali. Tapi bukan peludahan secara fisik, karena Sayyidina Ali sudah wafat ratusan tahun sebelumnya. Artinya terjadi proses pelimpahan. Nah, saya akan tutup. Karena itu Anda semua jalani saja yang esensial, jangan pernah ditinggal, jahar dan khafi, ya. La ilaha illallah. Maka nanti Anda akan diludahi oleh Abah Anom, Anda akan diludahi oleh Syekh Abdul Qadir, Anda akan diludahi. Itu adalah ungkapan kiasan dari beliau akan mengimbas ilmu kepada kita. Itu, ya. Karena sesungguhnya ilmu bukan semata-mata dari kuliah, dari sekolah. Ilmu itu dari Allah. Kalau sudah Allah limpahkan, maka limpah. Limpahnya melalui para guru mursyid kita. Begitu, para guru mursyid kita. Itu. Demikian. Ya. Mohon maaf sebagai wakil talqin saya ngasih bocoran dikit. Itu, ya. Ada orang, ya, karena wakil talqin nyodorin air begitu kan, kita pegang, tekap itu, terus orang itu pergi, terus kasih amplop ke wakil talqin, yang lain ngelihat enak juga nih wakil talqin. Orang nyodorin air terima amplop begitu, terus pada kepengin jadi wakil talqin. Bukan, ini yang saya bocorin. Kalau ada orang menyodorkan air, itu saya tidak mengatakan saya punya amalan ini, saya punya hizib ini, saya punya ini, maka semua itu saya tumpahkan ke situ supaya jadi obat. No. Kalau itu saya lakukan, berarti saya masih bersandar pada kemampuan diri sendiri. Saya masih bersandar bergantung pada hizib saya. Tidak. Nah, yang saya lakukan adalah justru Allah. Nah, itu. Saya ikuti saja apa yang pernah seorang sahabat Nabi tanyakan. Ya Rasulullah, mataku sakit, tolong sembuhkan. Kata Nabi, ya kalau mau aku doakan, aku sembuhkan bisa. Tapi kalau mau bersabar, ya itu lebih baik lagi. Nah, kenapa disuruh sabar? Karena tiap penyakit itu datang ke kita, itu mengikis dosa. Nah, itu. Jadi kalau kamu sabar, dosamu terkikis, nanti juga sembuh. Tapi itu sahabat kan seperti kita, nggak sabaran. Nah, doakan aja ya Rasulullah. Nah, gitu. Nah, ketika ada orang minta didoakan, nah, sahabat Nabi, ya Rasulullah, ini anakku, tolong berkati dia. Maka kulihat Rasulullah meletakkan tangannya di dada kiri anakku. Nah, Nabi mendoakan, Nabi langsung mendoakan. Nah, tapi kasus kali ini, nah, doakan aja ya Rasulullah. Rasulullah tidak mendoakan. Pergi wudhu sana. Rasulullah memerintahkan aku berwudhu. Setelah balik dari wudhu, Rasul mengajarkan, ikuti aku. Jadi Rasul tidak mendoakan, tapi Rasul mengajarkan supaya tuh orang ikhtiar sendiri. Itu. Memang ada orang-orang yang harus kita tolong segera, tapi ada orang-orang yang memang harus dikasih pancing, dikasih kail, jangan langsung dikasih ikan. Nah, jadi Nabi nggak langsung mendoakan, dikasih. Nih kamu ikhtiar dulu. Bagaimana? Nah, cara ikhtiarnya pun menarik. Ya, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau.
ya, melalui nabimu, nabi yang penuh rahmat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ku hadapkan diriku kepada engkau untuk disampaikan kepada Allah supaya Allah mengabulkan hajatku. Maka ketika saya disodori air itu saya bilang, ya Allah, ku hadapkan diriku kepada engkau melalui Rasulmu, melalui para auliamu khususnya Syekh Abdul Qadir, ya, melalui mursidku Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Wahai mursidku, wahai para aulia khususnya Syekh Abdul Qadir, wahai Rasulullah, aku memohon, menyampaikan permohonan untuk disampaikan kepada Allah. Berikanlah kebaikan yang terbaik kepada orang ini. Jadi enggak ada saya bilang, nih hizib saya kirim ke sini. Kalau itu jadi kitanya jadi ilah, begitu. Ilah itu tetap Allah, itu. Ya, minta yang terbaik aja, minta yang terbaik, itu. Malah beberapa orang seperti juga Kiai Nur Anom, ada orang nyodorin air, ini, doain aja sendiri katanya. Nah, jadi Kiai Nur Anom pun begitu mendidik orang. Ada yang memang orang yang perlu pertolongan ditolong, ada yang tidak, kerja dulu loh, gitu ya, supaya tidak bergantung, begitu ya. Tapi yang jelas saya pun terus belajar. Maka kalau mau ceramah, termasuk ceramah siang ini, mau khutbah Jumat atau apapun, illallah, la ilaha illallah, terus bersihkan aja diri, terus minta, itu. Maka insya Allah Allah sampaikan ke kita. Demikian, jangan lupa hakikat TKN, zikir jahar, zikir khafi. Lakukan semua dengan sebaik-baiknya, tetapi jangan hulu, jangan berlebih-lebihan dalam segala hal. Ketekunan amalia harus diimbangi dengan keilmiahan. Jangan juga bergantung pada keilmiahan. Keilmiahan pun harus tunduk pada doa kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum.